Kita komitmen Gubernur Sulsel membangun Stadion Matoangin. Menanti komitmen Gubernur Sulsel membangun Stadion Matoangin. Iya, topik kita memang pagi hari ini pendengar Pro 1 berkenan dengan olahraga ya. Nah, tentunya kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu dari Gubernur ini telah merancangkan untuk pembangunan Stadion Matoanging, namun sayang sekali ada kasus yang terhenti begitu. Nah, lalu bagaimanakah melihat ke depan komitmen dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman terhadap komitmen untuk meneruskan pembangunan stadion? Saya sudah bersama dengan pengamat praktisi olahraga. Beliau juga pernah beberapa tahun menjadi Direktur Stadion Matoanging, Pak Mirdan Miding. Bu Mirdan, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Pak Mirdan. Iya, sehat-sehat. Suaranya. Halo, Pak Mirdan, mendengarkan suara saya? Oke. Pak Mirdan. Halo Pak Mirdan. Baik. Halo Pak Mirdan. Pak Mirdan, bisa dengar suara saya? Oke. Kami akan benahi kembali pendengar. Coba untuk tersambung kembali dengan Mirdan Miding ya. Dari praktisi olahraga yang juga pernah menjadi pernah menjadi direktur ya di Stadion Andi Matalata Makassar selama beberapa tahun. Jadi beliau tentunya sudah punya ulasan begitu terkait bagaimana rencana pembangunan ke depan ya untuk infrastruktur olahraga. Apakah beliau juga sebagai praktisi olahraga kemudian melihat bagaimana keseriusan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya untuk menyelesaikan pembangunan stadion tersebut ya. Ada dua stadion ini pendengar sebenarnya tapi belum rampung, yaitu Stadion Barombong dan juga Stadion Andi Matalata Matoanging Makassar yang saat ini dalam proses pembangunan. Iya, baik, kami tersambung dengan Pak Mirdan. Halo Pak Mirdan. Ya, halo. Oke, sudah dengar suara saya Pak Mirdan ya, jelas. Baik. Pak Mirdan. Ya. Iya. Halo. Iya, Pak. Bagaimana kabar Pak Mirdan? Ya, oke. Gimana kabar Pak Mirdan? Baik. Ya, baik. Ya, Pak Mirdan, kemarin sudah resmi dilantik, kita sudah memiliki gubernur definitif Pak Andi Sudirman Sulaiman untuk 18 bulan ke depan melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur. Ini kemudian menjadi ulasan kita bersama Pak Mirdan melihat bagaimana kemudian untuk nasib sejumlah infrastruktur olahraga Pak Mirdan, termasuk stadion. Kalau Pak Mirdan sendiri melihat seperti apa? Ya, saya kira dengan dilantiknya, saya sebagai pengamat olahraga ya, Yeah. di Indonesia secara umum ya. Saya melihat bahwa komitmen daripada Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Sudirman Sulaiman Sarjana Teknik ini, saya kira cukup luar biasa. Nah, dengan dia buktikannya beberapa poros infrastruktur yang tembus di katakan yang dari Luwu tembus ke Endrekan, kemudian yang dari Somping tembus ke Sutra. Nah, dengan komitmen itu, saya melihat bahwa jika beliau punya komitmen kuat untuk membangun infrastruktur, sarana, terutama stadion Gelora Andi Matalata ini, saya yakin beliau akan bangun. Bahwa pemerintah Provinsi Selatan melalui KONI, ya tentunya sangat berkeinginan agar Sulawesi Selatan ya dalam wacana saat ini akan menjadi tuan rumah bersama dengan Sulawesi Tengah. Dengan demikian, saya sangat yakin bahwa dengan dilantiknya beliau sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah sebuah peluang besar untuk mengulang sejarah yang sangat bernilai yang kita menjadi penyelenggara PON keempat tahun 57 yang dipelopori oleh Bapak Letkol Andi Matalata pada saat itu. Nah, untuk saat ini tentunya beliau yang sedang gencar menyiapkan infrastruktur jalan dan segala macam, ini saya sangat yakin bahwa peluangnya akan diambil oleh pemerintah Provinsi Selatan untuk membangun kompleks Gelora Andi Matalata atau kompleks olahraga Matoanging ya, yang dulu kita kenal. Dan ini benar-benar kita harapkan karena kita akan menuju pada
tuan rumah bersama PON tahun 2028. Kalau 2024 itu sudah dipastikan bahwa akan dilaksanakan di Nanggro Aceh Darussalam. Ya. Oke, ini kan masih tersisa 18 bulan nih Pak Mirdan. Ya, 18 bulan. Masih 18 bulan kemudian beliau menjabat, kemudian bisa nggak ini kemudian akan diselesaikan atau paling tidak membangun dasar dulu atau gimana kira-kira menurut pandangan Anda? Ya, saya yakin bahwa beliau pasti akan laksanakan. Persoalan kalau di persoalan selesai apa enggak, beliau pasti berkomitmen akan menganggarkan dan mengerjakan lebih awal. Karena saya juga melihat bahwa komitmen beliau, ya jangankan stadion yang jadi stadion itu kan salah satu salah satu sarana wajib untuk sebuah kota besar, sebuah kota, ya, kota metropolis di Kota Makassar itu wajib. Jadi selain bandara, ternyata bandara kemudian stadion itu wajib dimiliki untuk disebut di kota metropolis. Nah, Makassar ini kan salah satu kota metropolitan setelah Medan. Dan saya yakin bahwa beliau tentunya akan punya komitmen kuat sebagai anak muda, ya, yang memiliki komitmen yang kuat. Kemudian tentu dengan melihat kinerja beliau selama ini, yang bukan pembangunan infrastruktur fisik, saya yakin bahwa ini akan segera dibangun. Apalagi saya lihat beliau dengan DPR itu keras dan baik sekali hubungannya. Sehingga untuk pendanaan, saya kira beliau yakin bahwa beliau akan merealisasikan apa yang menjadi komitmen pemerintahan beliau. Oke. Ini memang sangat ironi juga di Kota Makassar, Pak Mirdan, ya. Sebagai kota terbesar di bagian timur Indonesia ini, bahwasannya kita belum punya fasilitas olahraga yang kemudian memenuhi standar begitu, ya. Nah, tentunya ini kan butuh komitmen bagaimana dari pemerintah provinsi dan bukan kesengajaan bahwa kita tidak memiliki sarana standar, karena memang ada persoalan non teknis yang melalui, sehingga ini agak terlambat. Tetapi saya kira dengan dilantiknya beliau sebagai gubernur, saya kira ini akan menjadi akselerasi percepatan daripada pembangunan stadion. Dan itu kita yakin. Dan Anda kemudian juga melihat komitmen tersebut ada di dalam diri beliau akan mewujudkan bagaimana untuk sebagai mantan direktur Stadion dan Masyarakat, saya melihat bahwa pembangunan stadion itu kan menjadi salah satu sarana yang harus wajib ada dalam sebuah kota besar. Dan beliau itu pasti akan lakukan, karena selain karena memang kebutuhan masyarakat, tentu beliau sebagai anak muda, sebagai gubernur termuda saat ini, dia pasti akan membangun sejarah baru untuk masa pemerintahan. Semangat beliau kayaknya sangat tinggi sekali begitu, ya? Kuat sekali. Kuat sekali. Sangat. Saya lihat beberapa sarana yang ada di daerah-daerah dia bangun. Dan itu saya yakin bahwa pembangunan itu tentu tidak terlalu sulit, karena beliau punya komitmen. Apalagi anggaran beliau sudah saya baca beberapa komentar beliau, anggarannya dia sudah kos-koskan. Dan hubungan dengan legislatif juga bagus. Sehingga saya yakin bahwa tidak ada kendala yang terlalu berarti untuk membangun kembali Stadion Gelora Andi Matalata atau Stadion Gelora Ahmad Toangi. Kayaknya dari legislatif sendiri mungkin ini bakal lebih mempercepat untuk melegitimasi itu semua, Pak Mirdan, ya, kan Anda melihat. Betul. Iya, dan legislatif sendiri mungkin ini sesegera mungkin akan melegitimasi kalau memang niatnya untuk pembangunan fasilitas tersebut, apalagi stadion begitu. Ya, jadi Pak Gubernur Bapak Andi Sudirman Sulaiman pasti akan melakukan, karena itu salah satu, kalau saya melihat beberapa komentar beliau akan segera merealisasikan apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Apalagi ini menjadi program prioritas beliau. Dan saya tahu bahwa selain daripada itu, beliau sangat konsen di pembangunan infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh daerah, dibutuhkan oleh masyarakat.
Nah, kalau Anda sendiri berpendapat Pak Firdan sebagai praktisi olahraga dan juga pernah menjadi direktur Stadion Andi Matalata ini. Nah, ini kan sebelumnya ada rancangan begitu yang diajukan oleh Gubernur sebelumnya Pak Prof. Nurdin Abdullah begitu ya. Nah, lalu bagaimana sebaiknya menurut pandangan Anda begitu? Apakah kemudian melanjutkan rancangan yang sebelumnya ataukah mungkin tender ulang lagi dengan rancangan yang mungkin lebih baik lagi begitu Pak Firdan? Yang lebih sesuai. Ya, tim beliau sangat paham. Iya. Kalau saya tidak masuk pada wilayah kebijakan. Saya hanya melihat saja ya. Yeah. Sebagai pengamat, ya saya melihat pemanfaatannya aja. Kalau teknis saya kira beliau dan timnya lebih paham. Tidak elok. Beliau pasti sudah punya bayangan begitu Pak Firdan, yakin begitu ya. Mereka sudah punya bayangan seperti apa nanti rancangannya begitu. Kalau sampai saat ini yang saya dengar bahwa belum ada perubahan yang signifikan daripada gambar stadion yang sudah ada. Kalau kita kan baru memulai, membutuhkan waktu lagi. Iya, betul. Untuk membuat rancangan, kemudian untuk sayembara dan segala macam. Jadi kalau gambar yang sudah ada, saya sudah lihat dan itu memang menyerupai sarana stadion yang ada di Eropa. Iya. Itu yang saya lihat, yang saya sempat lihat gambarnya. Oke. Stadion ini apakah memang khusus untuk stadion sepak bola ataukah juga punya lintasan atletik begitu seperti kebiasaan stadion-stadion yang ada di Indonesia, Pak? Ya, kalau saya itu kalau di Barombong itu kan stadion multiguna. Iya. Jadi kalau kita mau sebenarnya untuk pelaksanaan PON nanti maka sebaiknya harus ada stadion yang khusus untuk sepak bola. Jadi dipergunakan di cabang lain. Walaupun untuk dipergunakan di luar stadion, dia akan di model seperti modelnya Gelora Bung Karno. Oke, betul. Gelora 10 November. Jadi tidak apa-apa sebenarnya ada dua stadion begitu Pak ya, satu di Barombong, satu di Jalan Cendrawasih. Dalam satu kota besar itu kan harus ada stadion. Iya, betul. Satu untuk pertandingan multi event, satu spesifik untuk football. Seperti itu. Iya. Apalagi mungkin kalau kita melihat ya di Jakarta sudah hampir rampung Jakarta International Stadium. Ini pastinya akan membuat iri begitu oleh banyak provinsi-provinsi lain, masyarakat provinsi lain termasuk Makassar. Luar biasa. PAD-nya sangat besar. Buat stadion untuk bertaraf internasional. Iya. Saya kira stadion Andi Matalata juga ini dari gambarnya saja sangat luar biasa, mirip stadion yang ada di Eropa. Jadi sangat megah dan sangat multi manfaat. Bisa digunakan untuk keperluan lain mungkin begitu, pertemuan-pertemuan. Ya. Jadi bisa saja kalau dulu konsep-konsep dulu yang pernah kita buat dulu bisa untuk tempat-tempat meeting. Yeah. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian nanti juga dulu kita sarankan bahwa stadion itu harusnya menjadi pusat berkegiatan cabang olahraga. Jadi harus ada room setiap cabang olahraga, sehingga di sana nanti akan menjadi pusat kegiatan olahraga dan pusat bisnis olahraga. Dulu konsep yang kita bikin seperti kemudian bisa sejalan. Iya, kita tunggu saja nanti Pak Firdan. Mungkin harapan Pak Firdan begitu ya untuk ke depan dari pembangunan stadion ini, dan mungkin ada yang disampaikan begitu karena kan mungkin Pak Firdan sudah mendengar juga bagaimana para supporter fanatik dari PSM Makassar kan sudah teriak sana teriak sini begitu. Mereka menuntut stadion. Saya sampaikan kepada para supporter, pengamat masyarakat olahraga, kesehatan, bahwa dengan terpilihnya dengan dikukuhkannya gubernur kita ini membawa angin segar bagi dunia keolahragaan di Sulawesi Selatan. Karena saya yakin dan percaya sebagai gubernur yang di Indonesia punya komitmen kuat, ya beliau juga adalah anak tentara. Jadi karena ini dibangun oleh ayahandanya, oleh ayahanda kita, maka beliau sebagai SKPPI tentunya juga tentu akan menanam sejarah baru. Oke. Kita tunggu saja realisasinya nanti seperti apa Pak Firdan ya. Yang pasti Anda sendiri optimis begitu. Baik. Terima kasih Pak Firdan Midin atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Sukses selalu. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Dan Midin pengamat praktisi olahraga. Saya nggak bisa lama bersama beliau pendengarnya. Ada kegiatan yang bisa ditinggalkan, tapi paling tidak tadi beliau sudah menyampaikan ulasannya
bahwa apa yang beliau lihat dari komitmen dari Gubernur Bapak Andi Sudirman Sulaiman untuk membangun, ya, beliau yakin bahwa stadion tersebut akan direalisasikan oleh beliau. Kendati pun mungkin sisa pemerintahan itu tinggal 18 bulan ke depan, ya. Tapi paling tidak ini komitmen sudah ada, bagaimana kemudian secepatnya untuk membangun ulang, ya, memulai pembangunan, proses pembangunan sampai dengan waktu masa jabatan beliau itu nanti akan habis begitu. Ya, sudah banyak pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya, pandangannya terkait dengan nanti komitmen Gubernur membangun Stadion Andi Matalata, ya. Oke, ini dari mana nih? Dulu Stadion Matu Angin berdiri megah dan saat ini sudah rata dengan tanah. Ya, memang harus diratakan dengan tanah nih, karena akan dibangun ulang begitu ya. Oke, Pak Abdul Sewang di Makassar, Pak Samsul Bahri terima kasih, Pak Sakir di Barombong, ya. Oke, dan semua pendengar yang sudah ikut berpartisipasi tadi di sesi opini publik, Anda boleh bergabung begitu. Tadi sudah mendengarkan komentar dari Pak Mirdan Midin. Beliau sangat yakin begitu. Beliau sangat optimis kalau Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman ini akan mewujudkan, ya, mimpi dari warga masyarakat Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk adanya stadion fasilitas olahraga yang representatif begitu. Bukan hanya pembinaan cabang olahraga sepak bola saja sebetulnya, tetapi bagaimana kemudian untuk bisa mengembangkan cabang olahraga lain. Ada pendengar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Wah, ini nggak menjawab nih. Oh, sorry. Halo. Baik. Oke, coba lagi ya. Di 0821 34 kali 9440, 0821 34 kali 9440. Bagaimana tanggapan Anda kalau Pak Amir dan Midin tadi, praktisi olahraga, mantan Direktur Stadion Andi Matalata Makassar, optimis ya, melihat semangat dari Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman, ya, semangat muda beliau untuk membangun kembali Stadion Andi Matalata Makassar begitu, yang terbengkalai selama beberapa bulan terakhir ini. Nah, mudah-mudahan di tangan beliau itu bisa diwujudkan. Nah, selain itu juga ada infrastruktur olahraga lainnya seperti Stadion Barombong, ya, yang ada di Barombong sana. Nah, selain di sana juga ada kolam renang. Mudah-mudahan ini bisa dibangun, ya, karena rencana sendiri dari Sulawesi Selatan akan menjadi tuan bersama dengan Sulawesi Tengah untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON yang akan berlangsung tahun 2028 mendatang. Jadi memang infrastruktur sebisa mungkin, ya, secepat mungkin bisa disiapkan begitu kalau memang punya niat, punya rencana untuk menjadi tuan rumah multi event olahraga terbesar di tanah air, yaitu Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, ya. Oke, jadi ada niatan dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi tuan rumah, mengulang kembali sukses yang pernah diraih ketika menggelar PON yang keempat begitu, ya. Saat itu Stadion Andi Matalata, Stadion Matu Angin baru saja selesai dibuat dan diperuntukkan untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional PON yang keempat pada saat itu, ya. Oke, jadi memang ini butuh komitmen yang besar, dan saat ini kita tahu bahwa fasilitas olahraga yang ada di Kota Makassar ini cukup banyak sebetulnya yang tidak memenuhi standar. Masih ada beberapa yang bisa dipakai seperti di kawasan Karebosi ada lapangan tenis, ada lapangan basket di sana, ya. Juga ada GOR yang terletak di Sudiang. Di sana sebenarnya ada KOR, pendengar, kawasan olahraga Sudiang. Ada sejumlah fasilitas olahraga yang dibangun di sana, tapi kemudian ini belum rampung, ya, penyelesaiannya. Nah, belum jelas juga apa yang menjadi persoalannya. Yang jelas tentunya ini memang butuh komitmen begitu, ya, bagaimana untuk bisa membangun fasilitas olahraga. Jadi bukan hanya dibangun saja begitu, tapi harus juga dipergunakan untuk pembinaan cabang olahraga di daerah tersebut. Nah, Makassar ini adalah pusat pembinaan cabang olahraga. Jadi memang rata-rata dari pengurus-pengurus provinsi cabang olahraga itu ada di Makassar semuanya. Iya, silakan Anda boleh bergabung lewat 0821 34 kali 333 9440. Ya, bagi nanti komitmen Gubernur Sulawesi Selatan membangun Stadion Andi Matalata Matu Angin Makassar yang berlokasi di Jalan Cendrawasih. Nah, kalaupun nanti anggarannya cukup tersedia, nah mungkin bisa sekalian juga untuk menuntaskan begitu pembangunan Stadion Barombong yang sudah 80%, ya. Itu tinggal tunggu perampungan sebetulnya. Bagaimana untuk menyelesaikan stadion tersebut. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Abdullah Sewang di Makassar. Oh, Pak Abdullah Sewang. Gimana Pak Abdullah Sewang? Pak Abdullah Sewang sendiri melihat komitmen dari gubernur kita yang baru ini.
yang baru saya dilantik kemarin. Mungkinkah stadion ini akan terwujud begitu Pak 18 bulan ke depan? Jadi memang ini gedung Stadion Matuangin ini memang tidak bisa ditunda-tunda lagi, segera dibangun. Iya. Karena terlalu lama baru, terlalu banyak wacana, terlalu banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberi ditunda-tunda. Ini akan menjadi bumerang buat PSM yang tidak punya rumah. Iya. Karena kenapa? Rumahnya itu adalah kandangnya. Iya. Dan itu sebagai karisma buat PSM, buat Sulawesi Selatan. Ya, jadi ini jangan ditunda-tunda lagi, segera saja dibangun. Iya. Karena kalau dananya sudah siap, ya silakan saja dilelang dan ada orang yang mau bekerja betul-betul membangun Stadion Matuangin ini. Iya. Karena kenapa? Sudah berapa tahun ini Stadion Matuangin tertunda-tunda dan dirobohkan tanpa persetujuan oleh masyarakat semua. Iya. Ini karena ini Stadion Matuangin dirobohkan ini karena egois orang-orang yang berkuasa. Iya. Semoga ini Stadion Matuangin cepat dibangun dan selesai. Dan kembali PSM ke Makassar untuk bertandang dan berkandang di situ sebagai rumahnya untuk dikembangkan kembali PSM, karena sekarang PSM ini betul-betul terlalu rendah dia punya liga permainannya. Jadi marilah kita doakan supaya gubernur melaksanakan dan bisa mewujudkan dia punya tujuan membangun Stadion Matuangin ini. Kira itu masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tugas Ki. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang. Ya, berharap saja mudah-mudahan bisa terwujud ya di tahun ini, bisa terwujud untuk 18 bulan ke depan. Paling tidak konstruksi itu, di proses pembangunan konstruksi itu dimulai dan dikerjakan sesegera mungkin begitu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya begitu, pemimpin Sulsel selanjutnya itu bisa meneruskan begitu ya pembangunan stadion tersebut kembali. Oke. Baik pendengar, kami rehat dulu, sesaat lagi kami kembali bersama Anda tetap di RRI Pro 1 Makassar. 94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Ku berjanji hari ini kan memberi ucapan selamat kepadamu sahabat di hari ulang tahunmu. Tambah satu usiamu, bahagia dalam kedewasaan dan cerah ceria di hari indah milikmu. Semoga selalu kau dalam lindungan Tuhan yang kuasa, dan kau akan diberi bahagia yang abadi. Hati-hati kau melangkah, jadikanlah hari yang kemarin sebagai bekal menuju hari depanmu sahabat. Tambah satu usiamu, bahagia dalam kedewasaan dan cerah ceria di hari indah milikmu. Semoga selalu kau dalam lindungan Tuhan yang kuasa, dan kau akan diberi bahagia yang abadi.
Semoga selalu kau dalam lindungan Tuhan yang kuasa, dan kau akan diberi bahagia yang tambah satu usiamu, bahagia dalam kedewasaan dan cerah ceria di hari indah milikmu. Semoga selalu kau dalam lindungan Tuhan yang kuasa, dan kau akan diberi, oh, dan kau akan diberi, oh yeah, dan kau akan diberi bahagia yang abadi.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Dialog Lintas Makassar pagi menanti komitmen Gubernur Sulawesi Selatan membangun Stadion Matuanging, Stadion Andi Matalata Matuanging, Makassar. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan supporter PSM Makassar yang pernah ke gedung DPRD Senayan Jakarta, ya, meminta dukungan supaya stadion di Makassar itu bisa diwujudkan. Ini sangat ironi memang. Makassar kota besar, terbesar di Indonesia bagian timur, belum memiliki stadion yang representatif, ya. Oke, Deng Uki, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat-sehat, Diki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Deng Uki. Anda yang paling banyak berkoar-koar sama teman-teman supporter di PSM begitu, menuntut untuk segera merealisasikan stadion. Nah, sekarang kita sudah punya gubernur, ya, yang definitif. Apa kemudian, menjadi pertanyaan saya kemudian, mungkin nggak ini 18 bulan masa jabatan beliau diwujudkan stadion Matuanging itu? Dengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya begini, kalau saya dibilang saya paling berhak, tidak ya. Semua betul. Anda mewakili. Kita semua ingin stadion segera ada di Makassar. Dan sedikit juga saya mau luruskan, kalau Matuanging ini sebenarnya jujur kalau kita dengar orang sebut Matuanging ini seakan-akan kebutuhan cuma yang butuh ini cuma supporter, ya, padahal sebenarnya tidak. Matuanging ini, stadion Matuanging ini banyak menghidupi orang-orang, ya bukan cuma dari kami ini supporternya, cuma tempat nonton gitu. Betul. Tapi saudara kami yang pedagang asongan, tukang parkir, apa segala itu kan hidupnya dari situ. Banyak aktivitas ekonomi di situ, banyak aktivitas ekonomi yang terjadi di situ. Nah, apalagi ini masih Matuanging yang dulu ya. Ini masih Matuanging yang dulu. Nah, apalagi kalau Matuanging dibangun dengan konsep yang baru, standar internasional, itu kan bisa banyak apa yang terjadi di situ. Ya, di pelatarannya kita mungkin bisa bikin pasar UMKM, ya kan? Bisa bikin pameran-pameran hasil kerajinan tangan dari beberapa daerah atau paling tidak di Makassar. Itu kan bisa perputaran ekonomi akan lebih bagus lagi. Jadi itu yang pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa Matuanging ini bukan kebutuhan utama, bukan cuma supporter yang butuh Matuanging ini, stadion ini, semua. Ya, seperti atlet kita juga kemarin sempat heboh, atlet angkat besi, angkat berat itu tidak punya prestasi, ternyata itu istilahnya lulusan Matuanging. Iya, betul. Lagi atlet lain, atletik, ada lari, lompat, lempar, itu kan di Matuanging ada. Ada banyak alumni dari situ juga. Nah, jadi saya berharap mudah-mudahan, dan ini cuma bukan harapan saya, harapan semua manusia yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia. Saya sering dapat chat kalau ketemu teman-teman supporter yang di luar Sulawesi, yang di Jawa, yang di Ambon, yang di mana di Jakarta, itu semua berharap segera ada stadion Matuanging, segera ada stadion di kota Makassar. Kita ini, mereka mau jalan-jalan ke Makassar, mungkin tidak bisa rekreasi, mungkin tidak bisa sebagai wisatawan, tapi mereka sebagai supporter, mereka ingin bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang di Makassar. Ya, melalui wadah itu tadi, adanya stadion. Nah, apalagi kita dapat kabar dari pemerintah, kalau Liga 1 nantinya itu insya Allah sudah bisa dengan penonton. Ya, tahun depan rencananya begitu ya? Iya, tahun depan. Nah, kalau saja kemarin tidak ada kendala, ya mungkin sekarang sudah 80%, artinya begitu liga normal, kita tidak bisa pakai yang baru. Cuma ya sudahlah, kita tidak usah cerita yang belakang yang sudah terjadi. Anggap itu, jadikan itu sebagai pelajaran kita untuk menuju ke depannya. Mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau sebagai gubernur definitif, ya mudah-mudahan jadi sekarang segala keputusan, segala itu sudah ada di tangan beliau. Jadi mudah-mudahanlah, kita berharap, kita doakan beliau sehat-sehat dan segera merealisasikan pembangunan Matuanging yang ada sekarang. Dan kalau tidak salah, supporter ini pernah kayaknya nih ingin komunikasi dengan Pak Andi Sudirman Sulaiman ini begitu ya?
sejauh ini bagaimana? Jadi begini, kalau menurut saya ya tidak ada masalah itu yang tidak bisa diselesaikan dengan kita diskusi. Sudahlah, yang turun di jalan teriak-teriak sudahlah. Kita harus menghargai juga orang tua kita, ya kan? Karena prinsip saya tidak semua orang suka kita teriakin. Ayolah kita, duduk diskusi, cari jalan solusinya bagaimana, ya. Malah ya, insya Allah setelah pelantikan apa nanti semua ini sudah mulai tenang-tenang, kita coba menyurat lagi untuk silaturahmi untuk ketemu. Ya, apakah di kantor, apakah di rumah jabatan, atau mungkin kalau memang bisa di tempat saya ini. Di warung kopi udah oke. Di tempat saya yang sederhana ini, tapi di sini banyak sejarah terjadi di sini, PSM, apa semua, kita diskusi di sini. Kita diskusi, karena kalau kita bisa duduk sama-sama, insya Allah, cuma ya itu tadi, jangan cari lagi siapa yang salah, siapa yang benar, kalau kita karena apabila kita cari siapa yang salah. Kalau dari supporter sendiri, Dengmuki, kalau terkait dengan desain, ya ini apakah menyerahkan sepenuhnya begitu ya kepada Pemprov Sulsel untuk mendesain atau untuk membuat stadion yang benar-benar representatif, ya, stadion yang bisa dibanggakan begitu? Ya, kalau masalah desain itu kita tidak ada apa namanya dari teman-teman supporter yang jelasnya sesuai standar apa gitu, apa target kita sih sebenarnya, ya paling tidak AST, ya paling tidak AST karena mungkinlah berhasil datang ke sini karena pasti mungkin di Jakarta, di Jawa, mungkinlah ya Inggris datang ke sini membawa timnasnya apa semua, tapi kalau bisa kenapa tidak, ya kita bisa bikin event friendly match. Ya, datangkan timnas apa, ya untuk mendongkrak Sulawesi Selatan juga. Bayangkan kalau kita bikin event internasional, berapa yang datang ke Makassar, ya satu tim saja itu sudah berapa puluh orang, ya, belum lagi supporter dari juga, supporter timnas, pasti orang-orang yang di luar Sulawesi pasti akan datang mau lihat timnasnya, ya. Jadi tidak ada, kalau bagi saya tidak ada alasan lah tidak segera memperhitungkan Matuang ini. Ya, dan itu saya minta tanggapan begitu ya. Dulu kan ini sempat juga heboh begitu di Kota Makassar terkait bahwa lokasi stadion yang berada di Jalan Cendrawasih ini, Stadion Matuangin Jalan Cendrawasih ini kan dilihat mungkin rawan macet begitu kalau taruh stadion di situ, dan ada pernah usul ya ditempatkan di Untia. Kalau supporter sendiri bagaimana? Begini, selama namanya stadion untuk itu dimanapun di kota, yang penting selama masih di Makassar ya, insya Allah kami akan pasti datang. Cuma kalau kita mau berbicara sejarah, Matuangin itu PSM itu Matuangin, ya. Dan kalau soal kemacetan itu kan ada situasional, ada tim khusus yang bisa mengurai itu, yang bisa menyelesaikan masalah itu. Dan juga mohon maaf, ini kerawanan pada saat pertandingan itu cuma 2 jam sebelum pertandingan dan 2 jam setelah selesai pertandingan. Setelah itu selesai. Hari pertandingan main jam 6 sore, jam 6 pagi sudah macet, tidaklah. Ya mohon maaf. Saya bukan membela diri sebagai supporter, tidak juga. Itu pun karena belum adanya parkiran representatif yang di dalam stadion. Kalau melihat desain yang ada kan ada parkiran khusus, motor, mobil. Dibangun itu kan pasti akan mengurai. Ditambah lagi jalur-jalur masuk ke stadion, itu kan mengurai kemacetan. Dan kalau masalah kemacetan, mohon maaf bagi kami itu bukan alasan yang tepat. Membangun paling tepatnya. Belajar dari beberapa pertandingan sebelumnya, Dengmuki ya, di setiap PSM main di Matuangin dulu, macet itu terjadi hanya situasional saja begitu ya. Hanya pada saat waktu-waktu tertentu ketika PSM bermain, nah pasti ada macet. Hanya beberapa jam setelah itu normal kembali begitu. Iya, itu pun lawannya siapa dulu? Lawannya siapa dulu? Ya karena jujur kita di Makassar ini supporter paling banyak kan masih di Makassar sendiri, masih yang dalam kota Makassar sendiri. Paling yang dari Takalar, dari Bulukumba, dari Maros, dari Pangkep, dari Baru itu paling 2-3 mobil. Nah beda dengan mohon maaf bukan saya mau banding-bandingkan, saya lebih bangga dengan Makassar saya. Cuma kalau kita mau jujur lebih bagaimana lagi tuh
di luar. Ya kayak di Jawa Timur. Jawa Timur itu luas bagaimana. Jadi bukan cuma orang yang di Jawa Timur nih yang datang. Bukan cuma kalau Persebaya main. Bukan cuma bonek yang ada di Jawa Timur. Yang dari luar kota pun datang. Sewa bus, datang sewa truk. Nah, bagaimana? Kita di sini tidak pernah lihat yang bersenam roda. Yang bawa supporter. Belum pernah paling. Rata-rata motor begitu ya? Motor. Belum pernah kita lihat bus besar sama truk. Betul. Iya. Oke. Kalau mungkin kapasitas, selama ini kan kita tahu bahwa kapasitas Stadion Matalata itu 15 sampai 20 ribu. 20 ribu itu udah penuh sesek begitu. Ya. Kalau menurut Anda kira-kira berapa yang paling ideal untuk bisa menampung seluruh supporter PSM Makassar yang ingin menyaksikan langsung pertandingan sepak bola kalau menurut pandangan Anda sendiri? Kalau kita mau jujur, 30 ribu itu sudah lumayan sekali. Dengan standar AFC. AFC itu 60% dari seat yang ada itu single seat. Itu kalau kemarin kalau nggak tahu lah kan perubahan lagi kan standar AFC. Nah kita kan berharap Matoang ini sesuai standar AFC kalau bisa ya FIFA. Betul. Tapi kalau belum sampai ke sana cukup AFC saja. Karena berapa tahun belakangan ini kan kita alhamdulillah PSM ikut AFC ini, tahun ini kan kita ikut lagi. Nah sayang sekali kesempatan ini justru kesempatan untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat kita harus dirasakan orang lain. Ya, artinya kita harus sewa stadion, sewa hotel, sewa kendaraan di sana, sewa orang-orang jadi yang kerja, yang ngurusin lapangan apa semua. Nah kalau di Makassar kan berapa banyak manusia kita bisa berdayakan gitu. Iya. Oke. Kalau stadion mungkin supporter Makassar adalah 30 ribu sampai 40 ribu orang, Deng, oke ya? 30 ribu paling itu sudah alhamdulillah. Itu pun nantinya kalau sampai 40 ribu kemarin kan jangan juga lah kalau sampai 40 ribu dipaksakan 40 ribu nanti kita juga jadi malu. Supporter stadionnya besar, orangnya di dalam biar bisa supporternya bisa juga main bola di tribun. Tapi penonton apalagi kita juga tahu masih di sini ya akan tergantung dari pertandingannya juga. Kalau PSM melawan apa gitu, aduh sepi. PSM melawan ini baru ramai. Nah itu, tapi mudah-mudahan dengan nanti stadion insya Allah sudah jadi semuanya, kapasitasnya ditambah, dengan prasarana yang bagus, tempat duduk bersih apa semua, insya Allah mungkin mudah-mudahan itu jadi daya tarik orang untuk datang nonton, paling tidak untuk datang lihat stadion dulu. Betul. Kalau dia nggak mau nonton PSM dulu nggak usah, yang penting datang dulu lihat stadion, akhirnya akan lama-lama kan jatuh cinta juga ke PSM. Tapi kalau Demoke sendiri, kalau melihat begitu ya, bagaimana supporter PSM, kita tahu kan bahwa ketika ada stadion baru dibikin, ya tentunya ini harus dijaga, harus dirawat ya, tidak kemudian dirusak begitu. Nah, bagaimana kemudian ini supaya ke depan mungkin juga ini menjadi sebuah edukasi begitu bagi seluruh kelompok supporter yang ada ya untuk bisa menjaga merawat fasilitas yang kita miliki begitu, yang menjadi kebanggaan kita. Mungkin disitulah nanti peran-peran kami, mohon maaf sebagai orang tua, sebagai yang dituakan di beberapa komunitas, semuanya kita kan ada beberapa komunitas di situ. Mungkin disitulah nanti kedewasaan kita sebagai supporter harus diperlihatkan, ya kita harus menjaga ini milik kita, ini rumah kita. Ya bagaimana kalau kita dalam rumah kita sendiri kan harus dibersihkan, harus disapu, harus dicek, harus dijaga, jangan sampai perabotnya rusak. Begitupun nanti stadion ini saya berharap ya kita berangan-angan, tapi mudah-mudahan ini juga bukan angan-angan. Ya, insya Allah mudah-mudahan jadi kenyataan. Ya, kita jaga matuangan kita sebagaimana kita menjaga PSM, kita jaga matuangan kita sebagaimana kita menjaga diri kita, menjaga rumah kita, menjaga keluarga kita. Saya berharap seperti itu. Dan kalaupun saya tidak bisa menikmati, ya kalau Tuhan berkata lain saya dipanggil lebih cepat, saya belum bisa menikmati, tapi paling tidak masih ada anak saya berharap anak saya bisa merasakan, bisa menikmati matuangan yang baru sebagai rumah kedua bagi mereka, sebagai tempat PSM, ya, tempat bersilaturahmi, tempat berkumpul bersama saudara-saudara kita yang lain. Karena prinsip teman-teman, PSM menyatukan kita, ya dengan adanya Matuangin nanti PSM kembali ke Makassar di Matuangin, tentunya akan lebih ada euforia tersendiri, ada
ada spirit baru lah buat PSM pastinya dan juga buat teman-teman. Terakhir mungkin apa harapan Anda nih, optimis nggak kemudian nanti ini stadion akan diwujudkan begitu untuk 18 bulan ke depan masa kerja ya dari Gubernur Pak Andi Sudirman Sulaiman ini? Harapan saya pastinya sama dengan harapan semua saudara-saudara saya ya. Cuma saya selalu mau bilang begini, kita jangan alergi dengan politik. Ya, mohon maaf. Kita jangan alergi dengan politik. Ini kan sudah banyak beredar cerita-cerita nih. Oh, nanti itu 2023 baru dibangun, dekatnya 2024. Ya, karena ada momen 2024 seperti ini. Kalau saya pribadi mohon maaf, masa bodoh dengan itu. Mau dipakai politik, mau yang penting ada dulu jadi matuanginya. Dibikin dulu. Terserah mau pakai, mau pasang fotonya di situ, mau pasang namanya di situ, nggak ada urusan, yang penting ada dulu stadionnya. Ya, jangan cuma kalau saya terpilih saya bangun stadion ini, kalau saya terpilih saya bangun stadion ini. Kita sudah muat yang seperti itu. Kalau bangun baru berdiri di situ, silakan, tidak ada urusan. Oke. Supporter hanya ingin. Saya mudah-mudahan insya Allah di bawah kepemimpinan beliau, gubernur kita yang baru ini, yang definitif sekarang bisa matuannya bisa terrealisasi, bisa dibangun secepatnya. Dan anak cucu kita bisa menikmati bagaimana matuan ini yang dulu, bagaimana dengan matuan yang sekarang. Oke, baik. Deng Uki, terima kasih banyak atas waktunya Deng Uki. Sehat selalu. Salam untuk seluruh supporter. Iya, amin. Baik, salam untuk supporter seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi suara dari supporter PSM Makassar, Deng Uki ya, dari komunitas supporter Laskar Ayam Jantan. Ya, beliau berharap bahwa stadion ini segera dibangun dulu begitu oleh Pak Gub ya, meskipun tinggal beberapa bulan masa jabatan beliau, 18 bulan paling tidak ini sudah dibangun, rekonstruksinya sudah dibikin ya, tinggal bagaimana kemudian menanti untuk memimpin berikutnya penyelesaian stadion tersebut. Nah, kalau memang ada komitmen, ada anggaran ya, ingin percepatan, nah pasti mungkin selesai lah. Oke, pendengar, saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita. Saya Elvian pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.